Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan noda jika diterapkan pada suatu permukaan. Air bersabun secara efektif mengikat partikel dalam suspens sehingga mudah dibawa oleh air bersih. Selain itu, sabun juga merupakan campuran garam natrium atau kalium dari asam lemak yang dapat diturunkan dari minyak atau lemak yang direaksikan dengan alkali. Contohnya seperti natrium atau kalium hidroksida pada suhu 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius melalui suatu proses yang dikenal dengan saponifikasi. Selain itu, lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun mentah. Proses ini dapat menghasilkan dua jenis sabun, yaitu sabun lunak dan sabun keras. Namun, untuk praktikum kali ini, kelompok kami memilih untuk fokus pada pembuatan sabun keras. Ada juga tujuan praktikum pada kali ini, yaitu yang pertama mengetahui tahap pembuatan sabun dengan proses saponifikasi, yang kedua mengetahui reaksi yang terjadi saat pemakaian sabun, yang ketiga atau terakhir untuk mengidentifikasi sifat sabun sebagai surfaktan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 sendok makan pengharum, 225 ml minyak goreng, 92,5 ml air, botol ukur, sarung tangan plastik, cetakan, sendok, pengaduk, 1 buah baskom, 41 gram NaOH, dan timbangan. Langkah yang pertama yaitu menimbang 41 gram NaOH, letakkan plastik di atas timbangan. Ambil NaOH dan letakkan sedikit demi sedikit NaOH di atas timbangan sehingga tertimbang 41 gram. Kemudian masukkan 41 gram NaOH ke dalam 92,5 ml air, aduk hingga larutan homogen. Proses ini harus dilakukan hati-hati, dapat dilihat bahwa larutan mengeluarkan asap dan suhu mulai meningkat. Selanjutnya, masukkan 225 ml minyak goreng ke dalam baskom. Bersamaan dengan itu, larutan NaOH yang tadi sudah dibuat juga ikut dimasukkan ke dalam baskom. Masukkan dengan hati-hati karena larutan panas. Kemudian aduk larutan hingga larutan homogen. Setelah 5 menit pengadukan, masukkan 1 sendok pewangi ke dalam larutan, lalu aduk hingga larutan homogen dan mulai mengental. Setelah mengental, masukkan larutan ke dalam cetakan. Simpan larutan dan tunggu selama 1 hari hingga mengeras. Ketika sudah mengeras, sabun dapat dikeluarkan dari cetakan dan bisa digunakan. Pembahasan. Saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basah. Reaksi yang terjadi pada proses saponifikasi adalah sebagai berikut. Reaksi yang terjadi pada pembuatan sabun dapat diasumsikan sebagai A ditambah 3B dikurang 3C ditambah D, yang mana A itu adalah asam lemak jenuh atau minyak goreng, B itu adalah natrium hidroksida atau soda api, C itu adalah soda stearat atau garam lemak jenuh, dan D itu adalah gliserin. NaOH berguna untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan karena dapat menghidrolisis lemak dari minyak sehingga terbentuk gliserol dan garam asam lemak. Kestabilan suhu larutan sangat penting dalam proses saponifikasi karena suhu mempengaruhi laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan semakin besar. Hal ini disebabkan kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel bereaksi sehingga jumlah tumbukan semakin besar. Sabun sebagai produk saponifikasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Sabun bersifat basah. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air dengan reaksi sebagai berikut. 2. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih setelah garam-garam magnesium atau kalsium dalam air mengendap dengan reaksi sebagai berikut. 3. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun garam natrium dari asam lemak digunakan mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen asam stearat yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air dan larut dalam zat organik. Sedangkan garam natrium dari turunan benzena sebagai kepala yang hidrofilik, suka air dan larut dalam air. Kesimpulan, berdasarkan ketiga sifat dengan fungsi utama membersihkan, sabun termasuk senyawa surfaktan, yaitu senyawa yang umum digunakan dalam produk pembersih seperti deterjen, sampo, sabun cuci piring, pelumas, dan lain-lain. Demikian praktikum yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.